Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara menambahkan tabel pada atribut tabel dengan dua cara, yaitu menggunakan Excel dan manual. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputasi Perencanaan dengan dosen pengampu Bapak Rendra Suprobo Aji STMT. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurvina Arsyanti dengan NIM 2019 10501047, mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Berikut merupakan cara menambahkan data melalui Excel dan juga secara manual. Yang pertama, kita akan bahas dulu cara menambahkan data melalui Excel. Seperti biasa, kita masukkan file SAP, kita klik katalog, kemudian kita klik di mana file SAP yang kita maksud itu disimpan. Kali ini saya akan menggunakan file SAP dari Kecamatan Prajekan di Kabupaten Bondowoso. Kita cukup tekan kemudian drag, kemudian akan muncul batas administrasi dari Kecamatan Prajekan. Kemudian jika kita ingin menambahkan data Excelnya, kita terlebih dahulu menyiapkan kolom yang berisi data-data yang akan kita masukkan. Berikut merupakan contoh dari data yang sudah saya peroleh mengenai jumlah sekolah negeri maupun sekolah swasta yang berada di Kecamatan Prajekan. Nah, untuk memperoleh data seperti ini, kita dapat mencarinya di sumber data BPS atau kita bisa mencarinya di kecamatan dalam angka. Jika sudah, kita hanya tinggal memasukkannya saja. Kemudian kita membuat kolomnya seperti ini. Pada kolom yang utama, yang FID ini, kita usahakan sama dengan data yang berada di Excel. Cara untuk melihat data apa sih yang ada, kita open up atribut table. Nah, di sini kita ini ada FID, desa, kecamatan, dan lainnya. Nah, untuk mempermudah, kita bisa memasukkan FID ini atau nama desa, terserah kita. Tapi kali ini saya memasukkannya dengan FID. Saya akan memasukkan file Excel ini ke dalam data atribut tabel yang tadi. Pertama, pastikan Anda sudah membuatnya seperti ini dengan kata kunci yang sesuai. Ini sensitif terhadap karakter, jadi harus sama dengan yang ada di atribut tabel tadi. Jika sudah selesai, maka filenya disimpan dengan kita save as. Nah, kita save tipenya menggunakan Excel 97 2003 Workbook. Karena menggunakan tipe ini, kita bisa menggunakan tipe dari 2007 ke atas itu belum bisa. Karena saya sudah save, jadi langsung saja. Caranya yaitu klik kanan pada Kecamatan Prajekan, Bondowoso, kemudian Join and Relate, kemudian Join. Nah, yang ada 3 syarat untuk menggabungkan. Yang pertama, kita harus memasukkan kata kunci apa tadi yang terdapat pada Excel dan juga pada atribut tabel. Nah, tadi kita memilihnya, punya saya adalah FID, kita masukkan FID, kemudian kita pilih file Excel-nya.
kita pilih add sheet 1. Jika ini ada beberapa sheet, maka nanti akan muncul beberapa sheetnya. Karena saya punya satu sheet, jadi muncul satu sheet. Kemudian kita add. Kemudian ini diisi seperti yang pertama, yaitu nama yang ada di Excel tapi juga ada di attribute table. Oke, kemudian kita validate join. Nah, validate join ini berfungsi untuk mengetahui mana saja data kita yang tidak sesuai dengan yang ada di attribute table tadi. Oke, kita close, kemudian kita oke. Secara otomatis jika kita lihat tersimpannya, kita klik kanan, kita open attribute table. Nah, akan secara otomatis masuk, yaitu ini SDN, SDS, MTS, MIS, SNBN, dan seterusnya. Nah, jika misalnya kita salah memasukkan salah satunya, kita bisa menghapusnya, tapi dengan catatan semua file, semua data yang ada di Excel tadi dihapus yang ada di aksesnya. Caranya, pada table option kita klik ke bawah. Setelah muncul, kita pilih yang join and relate. Kemudian kita pilih remove join. Nah, kita pilih yang ini, otomatis akan dihapus sendiri. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu cara kita menambahkan kolom yang berisi informasi secara langsung ke dalam archive. Nah, ini bisa kita lakukan jika kolomnya itu berjumlah sedikit. Misalnya kita akan menambahkan jumlah RT yang ada di setiap desa di Kecamatan Prajegan. Caranya kita klik pada table option, kemudian kita add file. Nah, kita beri nama misalnya RT. Nah, tipe dari sort tipenya itu ada banyak sekali. Untuk memperoleh data lebih lengkapnya, kita dapat melihat pada web ArchMap. Untuk mengetahui atribut data type tadi, seperti di kotak dialog, kita dapat mencarinya pada Google. Nah, ini saya menemukan menginfo mengenai atribut data type. Nah, sort integer itu kita dapat memasukkan apabila rentang angkanya di antara min 32.000 hingga 32.000. Kemudian long integer kita dapat memasukkan jika angkanya itu berada pada min 2 miliar hingga 2 miliar. Untuk selanjutnya Anda bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian kita kembali, kita tadi memberi nama RT, kemudian karena RT mungkin hanya terdiri dari 3 angka, kita pilih yang short integer. Nah, ini terserah bisa diisi berapa. Saya di sini akan isi 10. Kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis akan muncul kolom baru dengan judul RT. Nah, cara mengisinya, kita pergi pada add menu editor, kemudian kita start editing. Nah, kemudian kita bisa mengeditnya. Nah, untuk mengisi data ini, kita membutuhkan data dari BPS, Kecamatan Dalam Angka. Kita cari jumlah RT. Ini kita sudah menemukan jumlah RT. Ini ya, rukun tetangga. Selanjutnya kita
bisa masukkan pada disk. Caranya agar mudah, kita menggunakan layar belah sehingga tidak membuat kita kesulitan. Caranya tekan tombol Windows dan arah panah ke kanan. Kemudian kita pilih yang archives. Nah, ini kita tinggal memasukkannya saja. Jadi kita pilih 13. Kita masukkan sesuai data yang ada ya. Jika sudah kita sudah yakin dengan data yang kita masukkan, kita dapat memilih editor, kemudian save edit dan stop editing. Nah, otomatis data kita akan tergabung pada data ini. Coba kita beri tampilan seperti awalnya full. Sekarang kita coba lihat apakah data yang kita masukkan tadi benar-benar tersimpan atau tidak. Caranya kita klik pada kecamatan Krajekan Bondowoso, klik kanan, kemudian kita open atribut tabel. Nah, data yang kita masukkan tadi di sini sudah masuk. Data yang kita masukkan tadi sudah masuk. Nah, kemudian jika terdapat salah, kita dapat klik jika ternyata data yang kita masukkan salah. Caranya kita klik pada judul kanan, kemudian kita delete file. Nah, delete file ini berfungsi secara permanen, jadi tidak bisa kita undo, tapi kita harus membuatnya kembali. Karena saya sudah merasa benar, saya ingin langsung coba untuk menyimpannya pada perangkat PC saya. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pergi ke data, kemudian export data. Kita kasih nama, misalnya SHP baru. Jangan lupa ubah tipenya menjadi tab file, kemudian kita save. Klik OK. Secara otomatis data baru kita tadi telah tersimpan pada PC kita.